Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Ramadhani dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang materi drama. Langsung saja kita ke pembahasan. Side-eye. Criminal offensive side-eye. Kita mulai dari apa itu drama? Drama berasal dari bahasa Yunani yaitu draumai yang artinya berbuat, bertindak, berlaku, dan lain-lain. Intinya drama adalah perbuatan maupun tindakan ataupun action. And action! Sedangkan pengertian drama adalah kisah manusia yang dikemukakan, dipentaskan berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, unsur pembantu, dan disaksikan oleh penonton. Nah, kalian pasti pernah melihat kan ada film yang isinya dari novel, cerpen, dan juga lain sebagainya. Nah, itu emang boleh? Boleh dong, karena di dalam drama itu penulisan naskahnya itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada dari karya lain, artinya kita melihat dari karya lain. Contohnya dari novel, seperti ada cerita novel yang judulnya Persahabatan. Nah, kita bisa mengangkat novel tersebut menjadi drama. Selanjutnya, penulisan naskah yang kedua, yaitu berasal dari pengalaman pribadi. Jadi, kalau kita mempunyai pengalaman pribadi, contohnya kita itu memiliki pengalaman yang terus-menerus disakiti, namun kita tetap memaafkan. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai judul drama yang bisa kita pentaskan di depan penonton. Dan sumber yang ketiga atau yang terakhir yaitu berasal dari imajinasi. Seperti yang kita ketahui bahwa imajinasi itu bersifat fiktif, tidak nyata. Artinya kita boleh berimajinasi sesuai inginnya kita. Seperti kita ingin menciptakan sebuah drama yang judulnya Manusia Teri. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa menciptakan film tersebut sesuai dengan imajinasi kita. Lanjut, kita akan membahas mengenai tentang struktur drama. Struktur drama itu merupakan bagian-bagian dari dalam drama tersebut. Nah, struktur drama terbagi ke dalam 3 bagian. Ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog merupakan bagian pembuka permulaan dari sebuah drama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam film, biasanya ada yang membacakan sebuah naskah atau sebuah pembuka. Contohnya, pada suatu hari di sebuah desa. Nah, itu adalah salah satu contoh dari prolog sebagai pembuka. Selanjutnya, dialog. Dialog merupakan percakapan antar tokoh. Jadi, di dalam dialog ini para tokoh itu saling berinteraksi dan nantinya di akhir akan ada permasalahan di dalam dialog tersebut. Sedangkan yang terakhir ada epilog. Epilog itu merupakan bagian akhir dari struktur drama, yang mana pada bagian ini biasanya diisi oleh kesimpulan ataupun amanat yang ingin disampaikan dari keseluruhan cerita dari drama tersebut. Nah, selanjutnya pada struktur drama yang kedua itu ada dialog. Di dalam dialog terbagi lagi ke dalam 3 bagian. Ada orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Nah, bagian orientasi biasanya diisi oleh pengenalan tokoh, yang mana bisa dari latar belakang, aku siapa, kamu siapa, aku tidak tahu. Side-eye. Criminal offensive side-eye. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi ini merupakan mulai munculnya permasalahan. Bisa dari persahabatan, perselingkuhan, perselisihan, dan lain sebagainya. Di dalam ini biasanya berkumpulnya semua cerita atau bagian pokok cerita itu ada pada bagian komplikasi. Nah, yang terakhir ada yang namanya resolusi. Resolusi ini biasanya diisi oleh penyelesaian dari masalah atau dari komplikasi yang tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur drama. Unsur drama terbagi ke dalam 2 bagian. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik.
Unsur intrinsik adalah unsur yang menceritakan dari dalam cerita drama. Contohnya, nah di dalam unsur intrinsik ada yang namanya tema. Tema adalah ide atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Tema ini sangat berbeda dengan judul. Kalau tema itu isi atau pokok pembahasannya, sedangkan judul adalah nama dari cerita tersebut. Contohnya, judulnya adalah Laskar Pelangi dan temanya adalah persahabatan atau pendidikan. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu tidak sama. Tokoh itu merupakan seseorang yang memerankan, sedangkan penokohan adalah sikap atau karakter dari tokoh tersebut. Contohnya ada protagonis, baik biasanya ini diperankan oleh pemeran utama. Yang kedua ada antagonis. Antagonis itu merupakan si pemeran yang jahat. Yang ketiga ada tritagonis, adalah campuran atau si tokoh ini bisa baik juga bisa jahat. Biasanya diperankan oleh si pembantu atau tokoh pembantu. Selanjutnya ada alur. Alur terbagi ke dalam 3 bagian. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Alur maju merupakan alur yang menceritakan dari masa lampau atau masa lalu menceritakan masa sekarang atau masa depan. Nah, yang kedua ada alur mundur yang menceritakan dari masa sekarang atau masa depan lalu kembali lagi ke masa lampau atau masa dulu. Yang terakhir ada alur campuran yang merupakan alur campuran antara maju, mundur, cantik. Oh my God! Wow! Alur campuran biasanya menceritakan dari masa lampau ke masa sekarang atau masa depan, lalu kembali lagi ke masa lampau atau masa dulu. Lalu ada latar. Latar ini juga dibagi ke dalam 3 bagian. Biasanya latar ini menceritakan tentang keterangan waktu, keterangan tempat, dan juga keterangan suasana. Keterangan waktu, contohnya waktunya bisa di malam hari ataupun siang hari. Yang kedua, latar tempat, bisa di tempat di sekolah, di rumah, ataupun di taman. Yang terakhir itu ada latar suasana, bisa suasana sedih, marah, tegang, dan juga lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir dari unsur intrinsik yaitu amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan si penulis kepada si penonton. Nah, yang kedua atau selanjutnya ada unsur ekstrinsik yang merupakan unsur dari luar drama atau dari luar cerita. Contohnya adalah latar belakang si pengarang atau penulis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan drama. Kaidah kebahasaan drama terbagi ke dalam 4 bagian. Ada yang pertama menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang biasanya diucapkan oleh orang tersebut langsung saat itu juga. Biasanya ditandai oleh tanda kutip. Contohnya seperti ini. Insya Allah aku akan datang hari esok, kata Andi. Nah, selanjutnya ada banyak memakai kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan merupakan kata kerja yang menggambarkan tentang aktivitas yang dilakukan oleh si tokoh. Contohnya berlari, memanjat, menangis, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang umumnya diganti atau digunakan pada saat percakapan atau dialog. Contohnya aku, saya, kamu, dan mereka. Nah, yang terakhir itu ada menggunakan ekspresi atau emosi. Ekspresi itu merupakan raut wajah di mana yang menampilkan tentang emosi. Contohnya, ekspresi kita itu harus sesuai dengan emosi. Contoh, emosi sedih. Kita harus menampilkan wajah sedih, murung. Nah, lalu emosi marah, kita harus menampilkan wajah marah, wajah kecewa, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis drama. Drama terbagi ke dalam 5 bagian.
Yang pertama ada drama tragedi. Adalah sebuah drama yang menceritakan tentang kejadian yang biasanya diakhiri oleh penyesalan atau kehilangan. Yang kedua ada drama komedi. Biasanya drama ini adalah drama yang menampilkan cerita-cerita lucu yang nantinya akan mengundang gelak tawa penonton. Yang ketiga yaitu drama tragikomedi atau drama campuran antara tragedi dan komedi, antara sedih dengan lucu, di mana nantinya akan ada cerita sedih di awal lalu diselangi oleh cerita-cerita lucu. Nah, yang keempat itu ada drama opera atau drama dengan nyanyian. Biasanya drama ini penyampaian dialognya diucapkan menggunakan nyanyian. Nah, yang terakhir itu ada monolog. Monolog merupakan drama yang dipainkan oleh satu orang saja yang menceritakan atau biasanya mengungkapkan isi hati atau perasaan. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung materi. Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwasannya drama merupakan karya sastra yang menggambarkan atau menceritakan kehidupan sosial melalui dialog ataupun pementasan. Drama memiliki struktur yang membangun jalannya cerita, unsur-unsur yang mendukung isi cerita, kaidah kebahasaan yang menjadi ciri khasnya, serta berbagai jenis drama yang dapat disesuaikan dengan tema dan juga tujuan pementasannya. Dengan memahami materi drama, kita dapat lebih mudah menganalisis, menulis, maupun memerankan drama dengan jauh lebih baik. Nah, itulah pesan tentang materi drama. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman memahami drama dengan lebih mudah. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.